Halo semuanya, hari ini kita akan membahas modus kuartil dan desil pada data berkelompok. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, maupun komen. Nah, pertama sekali kita akan membahas tentang modus, kemudian nanti dilanjutkan dengan kuartil dan desil pada tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini sudah terdapat data yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi, data berkelompok. Oke, nah yang akan kita cari pertama adalah modus. Kita tuliskan dulu di sini modusnya. Rumusnya adalah bahwa modus, modus dirumuskan sebagai LB. LB ini adalah tepi bawah kelas modus, atau lower bound, ditambahkan dengan D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan L. Nah, D1 ini adalah difference atau selisih dari frekuensi kelas modus terhadap frekuensi sebelum kelas modus. Nanti kita akan tunjukkan di sini. Sedangkan D2 adalah selisih dari frekuensi kelas modus terhadap frekuensi setelah kelas modus. Nah, seperti biasa bahwa L itu adalah panjang kelas. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan modus adalah kita harus menentukan yang namanya kelas modus. Kelas modus itu dilihat dari frekuensi tertinggi yang berada pada tabel distribusi frekuensi kita ini. Nah, coba kita lihat di sini. Kelas pertama frekuensinya 14, kelas kedua frekuensinya 12, kelas ketiga frekuensinya 16, kelas keempat frekuensinya 8. Nah, otomatis kita bisa melihat bahwa frekuensi terbanyak itu dimiliki oleh kelas ketiga. Maka kelas ketiga adalah kelas modus. Kelas ketiga adalah kelas modus. Berikutnya kita akan menentukan nilai modusnya itu berapa, gitu ya. Untuk menentukan kelas modus di sini terdapat LB. LB itu adalah lower bound atau tepi bawah kelas modus. Nah, di sini kelas kita itu untuk kelas ketiga diawali dari 71 sampai 75. Maka tepi bawahnya itu adalah 71 dikurang 0,5, yaitu 70,5 ditambah dengan D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus. Nah, frekuensi kelas modus itu 16. Kemudian terhadap frekuensi setelah kelas modus. Ini frekuensi kelas modus, maka frekuensi setelah kelas modus itu adalah 12. Sehingga selisihnya ini adalah D1, yaitu 16 dikurang 12. Kita tuliskan di sini nilainya 4. Per 4 ditambah. Nah, sekarang kita lanjutkan menentukan nilai dari D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus, yaitu 16, terhadap frekuensi kelas setelah kelas modus, yaitu 8. Ini dia. Maka D2 adalah 16 dikurang 8, yaitu 8. Nah, dilanjutkan dengan mengalihkan terhadap panjang kelas. Panjang kelas adalah 65 kurang 61 tambah 1, yaitu 5. Atau 66 kurang 61, 5 gitu ya. Kita lanjutkan perhitungan kita. 70,5 ditambah dengan 4 per 12. 4 per 12 dikalikan dengan 5. Nah, ini kita sederhanakan, diperoleh nanti ini 3. Sehingga diperoleh 70,5 ditambah dengan 5 per 3. 5 per 3 itu sekitar 5 per 3 itu berarti sekitar 1,67. Maka modus adalah 70,5 tambah 1,67 senilai 72,17. Nah, inilah dia modus yang kita peroleh dari tabel distribusi frekuensi ini. Sekali lagi, rumus modus adalah tepi bawah dari kelas modus ditambahkan dengan D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus terhadap frekuensi sebelum kelas modus. Kemudian D2 adalah selisih dari frekuensi kelas modus terhadap frekuensi setelah kelas modus. Dan L adalah panjang kelas. Nah, kemudian kita akan menentukan
nilai dari kuartil. Oke, di sini kita tuliskan dulu rumusnya bahwa kuartil disingkat dengan Q itu dirumuskan dengan QI adalah rumusnya pada dasarnya mirip dengan modus. Kita tuliskan dulu kemiripannya berada di tepi bawah dijumlahkan dengan perkalian terhadap panjang kelas. Nah, perbedaannya terletak di dalam kurung ini. Oke. Yang akan kita tuliskan dalam kurung ini adalah mengenai letak si kuartil. Yaitu pertama sekali kita harus menentukan letak kuartil yang kita inginkan itu adalah berapa gitu ya. Nah, kita tuliskanlah di sini rumusnya merupakan I itu adalah kuartil 1, 2 atau 3, ya kan? Kemudian dikalikan dengan N. N itu adalah total frekuensi dibagikan dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena kuartil itu adalah data dibagi 4. Oke, jika nanti kita akan menentukan desil, maka kita tidak menuliskan 4 di sini, tetapi 10. Karena desil itu adalah data dibagi 10 gitu. Kemudian dikurangkan dengan F besar. F besar ini adalah total frekuensi sebelum kelas kuartil. Oke, nanti akan kita bahas seperti apa maksudnya. Dibagikan dengan frekuensi kelas kuartil yang kita cari. Nah, inilah dia rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan kuartil. Oke, mari kita kerjakan. Misalkan kita akan menentukan nilai dari kuartil 1. Oke, untuk menentukan kuartil 1 terlebih dahulu kita harus mencari yang namanya letak kuartil 1. Oke, letak kuartil 1 berarti ini I kali N per 4. Kita tuliskan dulu sini I adalah 1, N adalah total frekuensi. Kita jumlahkan dulu frekuensi kita. 14 tambah 12 adalah 26. 26 tambah 16 adalah 42. Tambah 8 adalah 50. Maka total frekuensi kita adalah 50. Berarti di sini kita kalikan 50 per 4. 4 itu adalah, karena ini kuartil maka pembaginya 4 gitu, per 4. 50 dibagi 4 itu adalah 12,5. Maka nanti kita tuliskan di sini letak kuartilnya adalah 12,5. Oke. Sekarang mari kita lihat pada tabel. Data ke 12,5 itu berada di mana gitu. Nah, kita lihat di frekuensinya. Nah, ini kan artinya kelas pertama itu ada data dimulai dari 61 sampai 65 sebanyak 14 gitu ya. Berarti data urutan ke 12,5 itu berada di kelas pertama ya. Kelas pertama ini adalah kuartil 1. Karena 12,5 itu masih berada di sini. Di bagian 14 ini gitu. Sehingga kuartil 1 itu berada di kelas 1. Maka tepi bawahnya adalah 61 kurang 0,5. Diperoleh 60,5. Ditambah gitu ya. Tadi letaknya adalah ini 1 kali 50 per 4, yaitu 12,5 dikurangkan dengan frekuensi total sebelum kelas kuartil. Nah, kelas kuartil kan ini 14. Frekuensi total sebelum kelas kuartil itu 0. Kenapa? Karena kuartil kita terletak di kelas pertama, maka frekuensi sebelum kelas kuartil yang nggak ada gitu ya. Sehingga kita tuliskan di sini 0 per frekuensi kelas kuartil itu sendiri, yaitu 14. Dikalikan dengan panjang kelas 5. 66 kurang 61 sama dengan 60,5 ditambah 12,5 kali 5 berarti sekitar 62,5 dibagi dengan 14 sama dengan 60,5 ditambah dengan 4,46 sehingga diperoleh kuartil 1 adalah 64,96. Nah, inilah dia kuartil pertama. Kita lanjutkan. Misalkan kita akan menentukan nilai dari kuartil kedua. Oke, sama halnya seperti kuartil pertama tadi, kita terlebih dahulu menentukan letak si kuartil kedua, yaitu 2. Kenapa 2? Karena kita akan menentukan kuartil 2, gitu ya. Dikalikan 50.
Kenapa 50? Karena total frekuensi adalah 50. Ini I kali N, berarti 2 kali 50 per 4. Oke, nanti diperoleh ini bagi 25. Maka nanti di sini di letaknya ini, di bagian letak di sini 25 dikurang gitu. Oke ya. Nah, data ke-25 harus kita cari dulu di tabel frekuensi kita ini. Oke, kita cari dulu di data ke-25 itu berada di mana. Nah, mari kita perhatikan. Kelas pertama itu frekuensinya sebanyak 14. Berarti belum memenuhi data ke-25, belum memenuhi data urutan ke-25. Karena di sini di kelas pertama hanya terdapat 14 data. Oke, maka pencarian kita lanjutkan di kelas kedua. Oke. 14 tambah 12, karena 12 itu adalah frekuensi kelas kedua, yaitu 26. 26 itu berarti sampai kelas kedua sudah terdapat 26 data. Maka data ke-25 otomatis berada di kelas kedua. Maka kelas kedua adalah kelas kuartil kedua. Gitu. Sehingga berdasarkan kelas kedua kita bisa melihat tepi bawahnya itu adalah 66 kurang 0,5, yaitu 65,5. Nah, sekarang kita lanjutkan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil. Oke, kelas kuartil adalah kelas kedua, maka frekuensi total sebelum kelas kuartil adalah 14 tambah setelahnya 0 gitu ya. Yaitu kita tuliskan di sini 14. Nah, kemudian dibagikan dengan frekuensi kelas kuartil yaitu 12. Kita tuliskan di sini 12. Dikalikan dengan panjang kelas, kita tuliskan 5. Sama dengan 65,5 ditambah 25 kurang 14 adalah 11 kali 5 adalah 55 per 12. Sama dengan 65,5 ditambah dengan 55 dibagi 12 itu sekitar 4,58. Jika dijumlahkan maka diperolehlah kuartil kedua itu senilai 70,08. Nah, ini dia penjelasan mengenai kuartil berdasarkan tabel yang berada pada soal kita ini. Kita lanjutkan mencari desil. Oke, desil disingkat dengan DI. Nah, di mana nanti terdapat I itu dimulai 1 sampai 10. Maka desil itu sampai 9, sampai 9. Ya. Desil itu ada 9. Karena apa? Karena data dibagi 10. Sama halnya dengan ini, kuartil itu ada 3. Karena data dibagi 4 gitu. Maka pembaginya ada 3. Nah, desil data dibagi 10, maka pembaginya ada 9. Nah, konsep rumusnya pada dasarnya mirip dengan kuartil. Oke. Perbedaannya adalah di letak. Jika kuartil letaknya itu adalah I kali N per 4, maka di desil nanti I kali N per 10 gitu. Itu aja perbedaannya ya. Kita tuliskan dulu rumusnya. I kali N per 10 dikurang F total, frekuensi total sebelum kelas desil. Kemudian dibagikan dengan frekuensi kelas desil dikalikan dengan panjang kelas. Nah, ini rumusnya. Oke, sekarang kita kerjakan, misalkan kita akan menentukan desil ketiga. Oke, desil 3 itu berapa gitu ya. Maka pertama sekali kita tentukan dulu letak desil ketiga, yaitu letak. Ini letak ya, I kali N. I kali N, I itu adalah 3. Karena kita ingin mencari desil 3. Dikalikan dengan N itu adalah total frekuensi, yaitu tadi 50, penjumlahan dari sini. 50 per 10. Berarti 3 kali 5, 15. Sehingga nanti kita tuliskan ini 15 dikurang gitu ya. Nah, 15 itu berada pada kelas mari kita perhatikan tabel kita. Kelas ke-1 itu masih hanya 14 data. Padahal diminta urutan data ke-15. Maka berada di kelas ke-2. Karena 14 tambah 12 itu sudah 26. Berarti sudah ada 26 data sampai kelas ke-2. Oke, sehingga untuk desil ketiga tepi bawahnya adalah 66 kurang 0,5. 65,5. Ditambah dengan perkalian dari 15 dikurangkan terhadap F besar. F besar itu adalah frekuensi total sebelum kelas desil.
Nah, ini adalah kelas desil, kelas kedua. Maka frekuensi sebelumnya adalah 14. Dibagikan dengan FDI, berarti frekuensi kelas desil itu sendiri yaitu 12. Kita tuliskan di sini 12. Dikalikan dengan L. L itu adalah panjang kelas yaitu 5. Sama dengan 65,5 ditambahkan dengan 15 kurang 14 adalah 1 kali 5 yaitu 5 per 12 sama dengan 65,5 ditambah 5 bagi 12 itu sekitar 0,42 sehingga diperoleh desil 3 sebesar 65,92. Oke, inilah dia desil ketiga dari tabel distribusi frekuensi kita ini. Nah, untuk memantapkan contoh soal desil kita coba cari desil 5. Ya, desil 5 berarti kita tentukan dulu letaknya. Nah, 5 kali 50 per 10. Berarti data kedua 5. Data kedua 5 sama halnya dengan desil ketiga berada di kelas kedua. Karena 14 tambah 12 adalah 26, berarti batas bawahnya adalah 65,5 ditambahkan dengan letaknya tadi 25. Kita tuliskan di sini. Dikurangkan dengan frekuensi total sebelum kelas desil, berarti 14. Dibagi dengan kelas desil, frekuensinya adalah 12. Dikalikan dengan 5, yaitu 65,5 ditambah dengan 25 kurang 14 adalah 11, kali 5 adalah 55 per 12, sama dengan 65,5 ditambah 4,58, yaitu 70,08. Oke, coba kita perhatikan. Median, oke, kuartil 2 itu adalah median ya. Kuartil 2 adalah median yang diperoleh dengan menggunakan rumus kuartil kedua bernilai 70,08. Nah, kemudian kita perhatikan desil 5 juga senilai 70,08. Dengan kata lain, kuartil 2 yang kita sebut sebagai median juga sama saja dengan desil ke-5. Oke. Ini dia kesimpulan yang kita peroleh dari latihan soal kita mengenai kuartil dan desil. Kita lanjutkan lagi membahas tentang modus kuartil dan desil, tapi pada kali ini kita akan membahasnya berdasarkan grafik yang sudah ada di tampilan layar kita berikut ini. Nah, kita kerjakan bagian pertama dulu, yaitu bagaimana mencari modus kuartil dan desil jika diberikan data berupa histogram. Oke. Nah, misalkan kita akan menentukan modus. Untuk menentukan modus, maka kita harus melihat modus itu berada di kelas keberapa gitu ya. Berdasarkan grafik ini, kita bisa melihat modus itu berada di bar tertinggi. Nah, bar tertinggi itu ini. Berarti berada di kelas 1, 2, 3. Di kelas ketiga. Ya. Maka bar tertinggi yang berwarna pink ini adalah kelas modus. Oke, inilah kelas modusnya, yaitu kelas ketiga. Maka modus adalah tepi bawah, yaitu ini 23,5 ditambahkan dengan, tadi rumus kita adalah D1 per D1 tambah D2. Oke, D1 per D1 tambah D2. Nah, di mana tadi D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus terhadap frekuensi setelah kelas modus. Nah, ini dia kelas modus dan ini adalah kelas sebelum kelas modus. Maka jika kita lihat frekuensinya adalah 10, frekuensi kelas modus, maka selisihnya ini adalah 10 kurang 4. Karena ini kelas modus itu frekuensinya sebelumnya adalah 4. Ini 4 ya. Maka 10 kurang 4 adalah 6. Inilah D1. Maka D2 adalah ini. Frekuensi kelas modus dikurangkan dengan setelah kelas modus. 10 kurang 6. Oke, ini 6. Maka D2 adalah 4. Nah, kita masukkan ke rumus kita tadi. Dikalikan dengan D1. 6 per D1 tambah D2. 4. Gitu ya.
dikalikan terhadap panjang kelas. Tinggal kita kurangkan aja ini tepi bawah kelas pertama dan tepi atasnya gitu ya. 18,5 kurang 13,5 adalah 5. Oke, kita lanjutkan perhitungan kita. 23,5 ditambah dengan 6 per 10 kali 5 berarti 30 per 10. 3 gitu ya. Maka modus kita adalah 26,5 ya. 26,5. Nah, kita lanjutkan. Misalkan kita ingin mencari desil kuartil dulu ya. Kuartil 3. Kuartil 3 dari histogram berikut ini. Nah, untuk menentukan kuartil 3, terlebih dahulu kita harus menentukan total frekuensi, yaitu N. Oke. N adalah total frekuensi. Nah, kelas pertama frekuensinya 3. Kita lihat dari sini ya, 3. Kita tuliskan aja di sini boleh ya. Ini frekuensinya 3. Kemudian kelas kedua frekuensinya 4. Kelas ketiga frekuensinya 10. Terus kelas keempat frekuensinya 6. Maka jika dijumlahkan 3 tambah 4 7, tambah 10 17, tambah 6 23. Maka N-nya 23 dikali 3. Kenapa 3? Karena kita ingin mencari kuartil ketiga. Maka 3 kali 23 per 4. Inilah rumus untuk menentukan letak kuartil ya. Seperti tadi yang sudah tercantum di sini, kita harus menentukan letaknya dulu. Oke. Setelah kita tentukan letaknya, kita tentukan di grafik kita yang manakah kelas kuartilnya, baru kita bisa menentukan tepi bawahnya berapa. Nah, kita selesaikan dulu proses perhitungan kita ini. 3 dikali 23 itu adalah 69, dibagikan dengan 4 sama dengan 17,25. Nah, sekarang kita cari kuartil ketiga itu berada di mana gitu ya. Yang pasti berada di urutan data ke 17,25. Oke. Nah, di sini masih 3. Ini kelas ke-1 itu frekuensinya masih ada 3. Berarti ada 3 data di sini. Dilanjutkan dengan 4, berarti masih 7. Lanjutkan dengan 10, berarti masih 17. Belum terpenuhi karena diminta di sini adalah data ke 17,25. Maka dipastikan kuartil ketiga berada di kelas keempat. Oke. Kuartil ketiga berada di kelas keempat. Maka tepi bawahnya adalah ini, 28,5. Ditambah dengan letak kuartil yaitu 17,25 dikurangkan dengan frekuensi total sebelum kelas kuartil. Nah, karena kelas kuartil berada di kelas keempat, maka total frekuensi sebelum kelas kuartil adalah 3 tambah 4 tambah 10 yaitu 17. Kita tuliskan di sini 17 per frekuensi kelas kuartil yaitu 6 dikalikan dengan panjang kelas yaitu 5 sama dengan 28,5 ditambah 17,25 dikurangkan dengan 17 adalah 0,25 dikali 5 adalah 1,25 per 6 sama dengan 28,5 ditambah 1,25 bagi 6 itu sekitar 0,21 sama dengan kita jumlahkan hasilnya adalah 28,71. Nah, inilah dia yang merupakan kuartil ketiga dari histogram berikut ini. Nah, kita lanjutkan dengan misalkan kita ingin mencari desil 8. Oke ya, desil 8. Kita cari desil 8, pada dasarnya rumusnya sama tadi dengan kuartil ya. Desil 8 berarti kita harus menentukan letaknya dulu. Oke, berarti 8 kali tadi total frekuensi kita 23. 23 per 10 pastinya ya, karena ini desil. Oke, 8 kali 23 itu adalah 184 dibagi 10, 18,4. Oke, maka desil ke-8 itu letaknya di data ke 18,4. Nah, jika kita lihat data ke 18,4 itu berada di ini 3 tambah 4 7 tambah 10 17, berarti di kelas keempat juga ya. Desil 8 itu berada di kelas keempat juga. Dengan tepi bawah 28,5 ditambahkan dengan letaknya tadi adalah 18,4 dikurangkan frekuensi total sebelum kelas desil, berarti 10 tambah 4 tambah 3 17 per frekuensi kelas desil 6
dikali dengan panjang kelas 5 sama dengan 28,5 ditambah 18,4 kurang 17 1,4/6 dikali 5 yaitu 28,5 ditambah 1,4 kali 5 itu 7/6 sama dengan 28,5 ditambah 1,67 ditambah 1,17 maksud saya. Oke, sama dengan kita jumlahkan diperoleh 29,67. Nah, inilah dia nilai dari desil 8 berdasarkan histogram berikut ini. Kita lanjutkan dengan menentukan modus dan kuartil jika terdapat grafik berbentuk ogive positif. Nah, untuk menentukan modus maupun desil ataupun kuartil, kita harus membahas si grafik ini terlebih dahulu. Nah, ini ogive positif. Maka di sini frekuensi kumulatif yang digunakan adalah frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Frekuensi yang kurang dari 60,5 adalah 0. Frekuensi yang kurang dari 65,5 adalah 8. Total frekuensi yang kurang dari 70,5 adalah 20 dan seterusnya. Nah, yang pastinya, ya kan? Yang pastinya kelas pertama adalah ini. Oke, kelas pertama. Ini kelas kedua. Ini kelas ketiga. Ini kelas keempat gitu. Maka terdapat 4 kelas di sini. Dengan frekuensi kelas pertama yaitu 8 kurang 0. Nah, 8 gitu ya. Kemudian kelas kedua frekuensinya ini 20 kurang 8, berarti 12. Kemudian kelas ketiga frekuensinya ini 38 kurang 20, 18. Kemudian kelas keempat frekuensinya ini gitu ya, 52 kurang 38 yaitu 14. Nah, jadi jika ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas berarti ke kanan gitu ya. Maka untuk ogive positif ini berarti frekuensinya dia ke atas yang sesuai urutan kelas. Nah, di sini terlihat kelas 1 itu frekuensinya 8, kelas 2 frekuensi 12, kelas 3 frekuensinya 18, kelas keempat frekuensinya 14. Maka untuk menentukan modus, ya, modus kita tadi sudah tahu bahwa kelas modus itu pastinya berdasarkan frekuensi ini berada di kelas ketiga. Ini dia, ya, kelas modus kelas ketiga. Oke, maka tepi bawahnya adalah ini 70,5 ditambah dengan ya D1 ini ya. Nanti panjang kelas di sini. Tapi kita cari D1 dulu. D1 jika frekuensi kelas modus adalah 18, maka D1 itu 18 kurang 12 yaitu 6 ditambah D2 itu adalah 18 kurang 14 yaitu 4 dikalikan dengan panjang kelas 65,5 kurang 60,5 adalah 5 sama dengan 70,5 ditambah 6 kali 5 30 per 10 habis, maka modus kita adalah 73,5. Nah, begitu ya. Kita lanjut. Misalkan kita ingin mencari kuartil 2. Oke, kita tentukan dulu letaknya. Nah, total frekuensi otomatis ini total frekuensi. Maka kuartil 2 itu langsung aja 52 dibagi 2 sebenarnya gitu ya, atau 2 kali 52 dibagi 4 berarti sama dengan 26. Oke, letaknya si kuartil 2 itu adalah data ke-26. Nah, otomatis kuartil 2 itu berada di sini juga. Ini ya, kuartil 2 berada di sini. Di kelas ketiga. Karena di sini frekuensinya masih 8, ini 20, ini 26. Di sini di antara 20 sampai 38. Maka kuartil ketiga juga terdapat di kelas ketiga. Dengan batas bawah, tepi bawah maksud saya adalah 70,5 ditambah letaknya tadi 26 dikurangkan dengan frekuensi totalnya adalah pastinya 20
ya. Frekuensi total sebelum kelas kuartil kedua yaitu 20 ini. Per frekuensi si kelas kuartil yaitu 18. Dikalikan dengan panjang kelas 5. Maka dia peroleh 70,5 ditambah dengan 26 kurang 20, 6 kali 5, 30/18 dibagi 3 ini 10, bagi 3 6, berarti 70,5 ditambah 10 bagi 6 sekitar 1,67 sama dengan 72,17. Nah, inilah dia kuartil kedua dari ogive positif berikut. Oke, demikianlah penjelasan saya bagaimana menentukan modus, kuartil maupun desil pada tabel distribusi frekuensi data berkelompok, juga pada histogram maupun ogive. Semoga dengan menonton video ini anak-anak sekalian mengerti dan memahami materi yang saya sampaikan dan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, share maupun komen. Bye-bye.